Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kehidupannya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah Allah selalu mengabulkan dan mengiringi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniman, guru SMA Negeri Sadangsari jurusan Matematika, dan diberi sambilan tugas yaitu membantu kepala sekolah hubungan masyarakat dengan humas. Dan berikutnya kami ucapkan selamat kepada seluruh didik kelas 10 yang telah hadir dan berkesempatan belajar di SMA Negeri 1 Tawangsari. Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya dan mengharapkan rasa syukur Anda karena telah dapat masuk bersama-sama di SMA Negeri 1 Tawangsari. Dalam kesempatan yang bahagia ini adalah masih masa pandemi, maka kami mengucapkan kepada Anda mengharapkan untuk selalu melaksanakan, selalu menjaga kesehatan kita masing-masing dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Pada masa-masa yang akan datang diharapkan Anda sebagai generasi penerus, generasi bangsa, Anda harus selalu tanggap dan tangguh. Tanggap artinya Anda selalu waspada, selalu mudah menangkap hal-hal, informasi-informasi yang berkembang selama ini. Dan tangguh artinya Anda harus mampu menghadapi segala cobaan dan segala tantangan yang kita hadapi, lebih-lebih di masa pandemi ini. Kepada seluruh didik, lebih-lebih masa yang akan datang ini kita banyak cobaan, banyak tantangan, lebih-lebih generasi muda, mungkin cobaan minum, cobaan yang lain-lain, tentunya cobaan itu adalah sangat membahayakan para generasi muda. Maka dari itu, dalam kesempatan masa perkenalan peserta didik baru ini kami akan menyampaikan yaitu terkait dengan bagaimana seharusnya kita menghadapi tantangan terkait dengan narkoba. Maka nanti akan kami sampaikan yaitu video yang terkait dengan demikian sebagai pembukaan kita dalam pembelajaran perkenalan masa orientasi didik baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hariku tak seindah pelangi. Aku merasa badai serotonin yang kurasakan menenangkan, membuatku lupa sejenak beban-beban di kelas akhir sekolah menengah atas. Aku ingin bisa memahami matematika dengan mudah. Sayangnya, otakku tak mampu bekerja sejenius itu. Aku mengenal penyebab serotonin di otakku ini. Hingga aku sadar, ini teramat sangat menenangkan dan membuatku ketagihan. Aku merasa tak butuh lagi teman nyata di sisiku. Obat-obat ini bisa jadi teman terbaik untukku. Menurutku, ini suatu penemuan terbaik sepanjang masa. Sialnya, aku tak tahu ini akan membebani tiap atom dalam tubuhku. Kukira mereka akan menikmatinya sama seperti diriku. Namun sepertinya tidak. Hal ini menjadi seperti hutang besar pada tubuhku. Aku merasakan nikmat yang sementara, tetapi aku harus membayarnya dengan rasa sakit yang teramat parah saat tubuhku kembali menaiki serotonin. Ditambah dengan bunga kenikmatan itu menggerogoti setiap senti tubuhku dari dalam. Jauhilah narkoba, rindukan tawa masa depan, dan tujulah baris kebahagiaan.
Apa itu nafsa? Mari kita bahas bersama. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Kemudian bagaimana cara nafsa masuk ke dalam tubuh? Yang pertama ada cara ditelan, dihisap, disedot gasnya, dioleskan di atas kulit, dan disuntikan. Golongan narkotika dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika golongan 1, digunakan untuk iptek, reagnesia diagnostik, atau kegunaan laboratorium yang mempunyai potensi sangat tinggi timbulkan ketergantungan. Contoh, opiat, heroin, ganja, dan kokain. Kemudian narkotika golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat, menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh, petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Selanjutnya golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi, mempunyai potensi ringan yang akibatkan ketergantungan. Contoh, kodein dan difenoksilat. Bahaya penyalahgunaan nafsa terhadap kondisi fisik. Yang pertama, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, memupus imtak, cenderung menjadi pelaku kejahatan, menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, dan mengakibatkan kematian. Bahaya penyalahgunaan nafsa terhadap kondisi kejiwaan, bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, menjadi pemalas dan prestasi belajar menurun, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional. Bahaya penyalahgunaan nafsa di lingkungan keluarga, membuat aib keluarga, merongrong keluarga, hilangnya harapan keluarga, dan mengganggu keharmonisan keluarga. Bahaya penyalahgunaan nafsa di lingkungan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan, dan menimbulkan beban ekonomi serta sosial yang besar. Alasan seseorang memakai nafsa diantaranya ikut-ikutan teman, solidaritas teman, menunjukkan kehebatan, merasa dewasa, memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, dan biar terlihat gaya, mengikuti tren. Gejala atau tanda-tanda penyalahgunaan nafsa. Gejala penyalahgunaan nafsa diantaranya menjadi malas, hidup tidak teratur, mudah tersinggung, egosentrik, dan kurang memperhatikan badan sendiri. Tanda-tanda dini pengguna nafsa.
yaitu hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin diri mengendur, prestasi sekolah atau kerja menurun, serta suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain. Gejala pada fisik seseorang yang sering mengkonsumsi nafsa: berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besar dan kecil kurang lancar, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, serta kepala sering nyeri dan persendian ngilu. Perubahan perilaku pada seseorang pengguna nafsa: susah untuk diajak bicara, sulit untuk bersosial, suka bicara berlebihan, suka kelihatan minder atau malu-malu, dan selalu tampak gelisah. Sanksi-sanksi penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, sanksi hukum. Dilihat dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal 116, seseorang yang terlibat narkoba dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi yang kedua yaitu sanksi sosial. Menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dan sanksi yang ketiga yaitu sanksi moral. Ajaran agama Islam melarang untuk mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga, sehingga dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Ketiga, hindari tindakan yang tidak berfaedah. Keempat, menolak bujukan terhadap tawaran nafsa. Kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, merawat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur.